Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Muhammad Anwar Rifai. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah lama sekali tidak saya lanjutkan. Mohon maaf sekali, saya sering ingkar janji ya. Untuk kali ini saya akan membicarakan masalah warisan janin. Jadi masalahnya adalah seorang suami punya istri, istrinya mengandung anak, anak belum lahir, si ayah atau si suaminya si istri meninggal. Ketika si suami ini meninggal, maka tidak boleh bagi seluruh ahli waris membagi harta warisan sebelum dinyatakan apakah bayi ini lahir dalam kondisi hidup atau lahir dalam kondisi meninggal. Perlu dicermati. Kenapa? Karena kalau sampai bayi ini lahir dalam kondisi hidup, lalu harta warisan sudah dibagi kepada ahli waris, maka seluruh ahli waris yang terlibat memakan harta warisan ini terlibat memakan harta anak yatim. Hati-hati sekali, harta anak yatim itu sangat berbahaya ya. Poin selanjutnya, janin lahir kemudian dinyatakan hidup itu tidak harus hidup sampai dewasa. Ketika janin itu lahir sudah dalam kondisi hidup, walaupun hanya satu kali teriakan, lalu kemudian bayi ini meninggal, maka bayi ini sudah berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Kendati demikian, setelah dia diberikan warisan, lalu harta warisannya dibagi kepada ahli warisnya dia secara munasakhat. Paham maksud saya? Nah, lalu bagaimana cara membagi harta secara munasakhat? Pahami dulu, video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara membagi harta warisan secara munasakhat. Nah, poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika janin ini lahir memang sudah dalam kondisi tidak bernyawa, dalam artian dalam perut mungkin sudah meninggal, maka dalam kondisi seperti ini baru bayi dinyatakan tidak hidup dan tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, tidak pula diwarisi oleh keluarganya. Ini satu-satunya kondisi di mana janin lahir tidak mendapatkan warisan, yaitu lahir memang sudah dalam kondisi meninggal. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi apakah bayi tersebut meninggal atau tidak ketika lahir? Kalau kita merujuk dalam kitab, itu batasannya ketika bayi tersebut sudah menjerit satu sokhrotan atau satu teriakan, maka itu sudah dinyatakan bayi hidup dan berhak mendapatkan warisan. Meskipun dia meninggal, nanti dia juga bisa diwarisi, gitu ya. Nah, untuk sekarang, apakah dia harus teriak satu sokhrotan? Saya kira tidak. Kenapa? Karena nanti dokter bisa mengidentifikasi bayi lahir itu dalam kondisi meninggal atau tidak. Saya kira dokter lebih bisa untuk mendeteksi itu ya. Saya kira begitu. Nah, untuk poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke materi adalah apa yang akan saya sampaikan dalam video berikut itu adalah prediksi apakah bayi itu hidup atau meninggal. Kalau saya katakan apakah bayi meninggal, berarti yang saya maksud adalah bayi meninggal sudah sejak dalam kandungan, gitu ya. Saya kira itu cukup untuk pengantar. Silakan ditonton video berikut ini. Saya jelaskan secara perlahan, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Baik, kita mulai ya. Di sini kita punya 4 ahli waris. Ada janin, ada zaujah, ada ada akhun syakik. Sebelum kita menentukan bagian masing-masing, perlu saya jelaskan di sini kita punya 4 prediksi tentang janin. Jadi janin itu nanti kemungkinan meninggal sebelum lahir. Kalau meninggal setelah lahir, nanti pembahasannya ya belakang. Kemudian kemungkinan janin itu lahir sebagai laki-laki, kemudian janin itu lahir sebagai anak perempuan, kemudian kemungkinan janin itu lahir kembar. Mungkin 2 perempuan, mungkin laki-laki kembar, mungkin juga perempuan dan laki-laki.
Nah, tapi yang kita prediksikan kembarnya itu adalah ketika janin itu lahir sebagai 2 anak perempuan kembar. Karena kalau sama laki-lakinya atau laki-laki sama perempuan itu nanti ikut perhitungan asobah, jadi tak perlu diperhitungkan karena sudah terwakili ahli waris laki-laki. Untuk lebih mudahnya saya langsung saja praktekkan. Di sini kemungkinan janin pertama kalau seandainya dia itu meninggal. Nah, prediksi terburuk ya. Kalau janin itu meninggal ya, maka di sini jelas janin tidak mendapat apa-apa. Kemudian zaujahnya 1/4. Kenapa? Karena tidak ada keturunan. Kemudian 1/3. Kenapa? Karena tidak ada keturunan dan juga saudaranya cuma 1. Kalau seandainya saudaranya 2, ya 1/6. Kemudian akhun syakik, asobah. Setelah ini kita tentukan bagian masing-masing. Oh ya, untuk lebih mudahnya di sini sebenarnya idealnya kita memakai KPK 12 karena 4 dan 3. Tapi karena untuk menyamakan dengan yang nanti supaya kita bisa memperbandingkan bagian yang paling terkecil, kita memakai KPK 24 supaya lebih mudah. Sekarang janin tidak dapat, kemudian zaujah 1/4, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian bagiannya 1/3, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian sisanya berapa? 24 diambil 8 diambil 6 sama dengan 10. Ini prediksi yang pertama. Untuk prediksi yang kedua yaitu kalau seandainya janin itu lahir sebagai perempuan, kita tulis unsa. Apa Pak unsa? Unsa itu ya perempuan. Nanti kita pakai unsa karena unsa itu nanti kita lawankan ke zakar, laki-laki. Jadi kalau janin itu perempuan, jelas ya, kalau dia perempuan berarti perempuan 1 orang 1/2. Karena ada anak perempuan, bagian zaujah dari 1/4 turun ke 1/8. Karena ada anak perempuan, bagian yang asalnya 1/3 berubah ke 1/6. Namanya mahjub nukson, berkurang. Kemudian akhun syakik tetap dia asobah. Selanjutnya kita tetapkan KPK-nya 24, karena ini ya enak ya. 24 dikali 1 bagi 2 sama dengan 12. 24 kali 1 bagi 8 sama dengan 3. 24 kali 1 bagi 6 sama dengan 4. Sisanya berapa? 5. Setelah ketemu ini, selanjutnya prediksi yang ketiga. Prediksi yang ketiga adalah kalau seandainya janinnya itu perempuan kembar 2. Kita tulis di sini unsayain. Nah, kalau di sini perempuannya kembar, jelas ya, bagiannya berapa? 2/3. Kemudian bagian zaujah tetap karena ada furuk 1/8. Bagiannya karena ada furuk 1/6. Kemudian akhun syakik asobah. Sekarang kita tetapkan bagiannya. KPK-nya kita tetapkan 24. Ya memang 24. 24 kali 2 bagi 3 sama dengan 16. Kemudian 24 kali 1 bagi 8, 3. Tetap ya, 4. Sisanya berapa? 1. Oke. 1 untuk bagian asobah. Yang terakhir, prediksinya kalau seandainya di sini lahir sebagai anak laki-laki. Kalau sebagai anak laki-laki, janinnya asobah. Kemudian zaujahnya tetap ya 1/8, 1/6. Kemudian akhun syakik mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada anak laki-laki. Kemudian bagiannya kita tetapkan 24 ya, KPK-nya. Laki-lakinya nanti untuk zaujahnya 1/8, 3, nya 4. Sisa berapa? 24 dikurangi 4 dibagi 3, diambil 3 sama dengan 17. Oke. Ini semuanya majmuk sihamnya 24 ya. Ini akhun syakik ngasub tidak dapat apa-apa. Ini majmuk sihamnya semuanya 24, tidak ada yang aul, tidak ada yang rot. 24, 24, 24.
24 dari mana Pak? Ini tambah 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 ini. Nah ini namanya majmu' siham, jumlah total saham masing, jumlah total saham. Sekarang bagian terakhir adalah menentukan berapa bagian yang bisa dibagikan kepada ahli waris ketika janin masih belum lahir. Nah, untuk menentukannya kita tetapkan ya, KPK-nya tetap 24. Kita ambil bagian terkecil. Bagian terkecil berapa? 0. Bagian terkecil berapa? 3. Bagian terkecil berapa? 4. Bagian terkecil berapa? Terkecil adalah 0. Nah, sekarang 24 diambil 3 diambil 4 sama dengan 17. 17 ini kita mauqufkan. Kita mauqufkan. Mauqufkan itu sampai kapan? Sampai anak lahir. Kalau ini dimauqufkan dampaknya bagaimana? Dampaknya begini. Kita tentukan hartanya berapa, nanti sampean praktek sendiri ya. Kita tentukan hartanya berapa, kemudian dibagi 24 sama dengan hasil ya. Ini sama dengan hasil. Hasilnya ini kita kalikan bagiannya zaujah 3. Nanti hasil ya. Hasil kemudian ini juga kita kalikan 4 sama dengan hasil. Seperti yang kemarin-kemarin karena ini sudah di lapangan. Kemudian nanti ini kita kalikan 17, hasilnya ini dimauqufkan gitu. Paham maksud saya pakai cara seperti ini ya? Maksud saya itu tidak perlu kita praktek harta langsung. Saya arahkan saja begini. Harta dibagi 24 ya, majmu' sihamnya sama semua. Harta dibagi 24 sama dengan berapa? Lalu karena di sini ahli waris yang bisa mendapatkan hanya zaujah dengan kita kasihkan bagiannya gitu. Sisanya 17 ini kita mauqufkan. Mauquf sampai si janin lahir. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kemudian kenapa ini harus dimauqufkan? Ingat, ini adalah harta anak ya, anak yatim. Anak yatim, ayahnya sudah meninggal, jadi jangan macam-macam. Tanda seru. Sekarang, harta mauquf ini bisa kita bagikan rata setelah janin lahir. Kalau seandainya janin lahir itu sebagai perempuan, ya, maka 17-nya itu kita kasihkan ke janinnya 12, kemudian 17-nya sisa 12, 17 diambil 12 sama dengan berapa? 17 diambil 12 sama dengan 5. 5-nya ini. Pas ya? Gitu. Kalau seandainya janin itu lahir sebagai 2 perempuan kembar, ya ini unsayain 2/3, maka 17 yang 16-nya kita taruh di sini, sisanya berapa? 17 diambil 16 sah 1 di sini gitu. Kemudian selanjutnya kalau seandainya janin itu lahir sebagai laki-laki, nah ya sudah 17 kita taruh di sini. Mudah kan? Akun sakitnya mahjub. Kemudian yang terakhir kalau seandainya janinnya itu mati. Nah, di sini kan masih 17. Di sini bagian zaujah adalah 6, sedangkan zaujah masih mendapatkan 3. Berarti 17 diambil 3 dikasihkan ke zaujah. Kemudian bagiannya 8 masih dapat 4. Berarti masih ada 4 ya. 17 diambil 3 tadi sisa 14 ya. 14 diambil 4 ya. 4 berarti ditambah 4. Kemudian sisanya berapa? 10. Nah, sisa 10 ditaruh di sini. Gitu. Paham maksud saya? Ya, insya Allah ya. Kenapa kok di sini tambah 3, di sini tambah 4? Ya, karena zaujah tadi masih mengambil 3. Yang asalnya 8 masih mengambil 4. Insya Allah paham lah. Saya sampaikan seperti ini mudah-mudahan enak. Mung ngono kuwi tok.
Saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.